Ada kan? Itu bisa itu kalau pornografi dibelokkan gitu Pak. Lah, kan dalilnya bunyinya itu ada dalil kerasulan kan gini kan, dan perempuan-perempuan yang menyerahkan dirinya kepadamu, ya kan, boleh kamu kan gitu kan, di surat apa itu Al-Ahzab itu, ya. Dan ini kan hanya masalah bagaimana menafsirkan. Ya. Jadi di situ, walaupun di situ nanti ada lanjutannya kan, hai Rasul, ya, engkau sekarang tidak boleh lagi, ya, menceraikan istrimu dan tidak boleh lagi menambah istrimu, kan itu. Tapi kan kalau bacanya nggak sampai ke sini kan, hanya sampai sebelumnya saja kan. Nah, jadi seperti itu, ya kan, yang di situ kan dikatakan yang perawan, yang janda, pokoknya menyerahkan diri kamu boleh kamu gauli kan gitu. Ya. Nah, jadi semua ini adalah kondisi sosial, ya, yang kondusif untuk melakukan hal-hal yang negatif itu, karena terus tinggal mencarikan dalil-dalil ini itu dan sebagainya. Ya. Itu bukan hanya pada masyarakat Islam, di dunia Barat misalnya juga ada kasus, ya kan, sampai pastor itu. Betul. Jadi faktor ini harus kita lihat keseluruhan. Ya, jadi di situ. Terus ilmunya yang tadi itu memang kalau orang dulu kan gampang ngomong nggak berkah, nggak barokah ilmunya kan gitu. Sampai dia akhirnya ya jatuh melakukan hal Iya, gitu. bisa. Kalau zaman dulu nggak berkah, nggak barokah itu bisa. Iya. Karena mencari kehidupan itu mudah. Betul. Dibandingkan zaman sekarang. Iya. Ini juga faktor-faktor. Ya. Sama kan, ketika sebuah negara ya kan banyak pengangguran, maka kriminal pasti naik. Nah, ini contohnya. Jadi kalau banyak pengangguran ya kriminal pasti naik. Ya. Nah, jadi disinilah kita pentingnya podcast semacam ini, ya kita menyampaikan sesuatu yang sebenarnya kan gitu kan. Jadi di situ. Oke. Ada juga satu hal yang mungkin menarik juga, tapi mungkin sekaligus agak membingungkan mungkin bagi beberapa orang. Kita tahu bahwa wanita dan pria itu dalam agama itu semuanya kan sama derajatnya, tidak ada yang direndahkan atau ditinggikan. Tetapi ada isi di dalam kitab Al-Quran itu, kalau tidak salah itu, bahwa wanita itu yang menjadi statusnya waktu itu menjadi budak. Ketika saya mempunyai budak, kalau saya suka dengan teman saya, bisa saya hadiahkan kepada teman saya budak itu. Saya ingin penjelasan dari Pak Hojim, bukan ini saya ingin menyerang atau menjelek-jelekan. Ini murni karena keingintahuan dan kajian yang paling dalam tentunya, bagaimana sih sebenarnya penjelasan Al-Quran ini memposisikan seorang budak yang wanita tadi, kenapa kok bisa dijadikan bahan hadiah yang tentunya nanti bisa digauli oleh tuan atau majikan yang baru gitu. Monggo silakan. Iya. Jadi kalau kita membahas budak harus membahas eranya. Artinya era budak itu di dunia Timur Tengah sampai Barat itu memang ada pada abad ke sebelum Islam itu memang ada. Sehingga di masyarakat yang perbudakan itu menjadi bagian konstruksi sosial, ya ayat akhirnya mencantumkan itu untuk mengurangi istilahnya itu kerugian pada orang yang hidup. Karena begini loh, orang hidup ya tidak jadi budak, terus tidak bisa bekerja, itu jauh lebih sengsara daripada jadi budak, tapi budak ini mendapat kasih sayang pemiliknya. Iya. Jangankan abad itu, bagaimana masyarakat di Amerika Latin melahirkan ya kan generasi yang disebut mulatto. Ya, ini kan juga kulit putih dengan orang Indian yang dijadikan budak, atau dengan orang negro yang dijadikan budak. Ya. Padahal kalau kita tanya nanti disebut nyinggung agama. Padahal itu baru abad 16-17, bayangkan.
abad 16, 17, tapi masih memperbudak. Cuma bangsa kita dari awal yang dalam secara secara prasasti kita tidak punya budak. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Di Nusantara, Di Nusantara, satu kali pun tidak ada. Enggak ada. Makanya budak ya kan, itu hanya pengganti kata anak-anak. Anak-anak. Di Sunda budak juga anak-anak. Iya. Nah, orang diperlakukan seperti anak-anak, akhirnya kita menyebutnya budak, kan gitu kan. Nah, mengapa kok anak-anak disebut budak? Karena anak-anak itu bekerja tapi tidak diupah. Orang tuanya hanya ngasih makan. Orang tuanya hanya ngasih pakaian seperlunya. Nah, budak kan diperlakukan seperti itu. Ya, dia kan nggak dapat gaji sekian, kan tidak. Nggak ada transaksi itu. Ya. Jadi setiap saat majikan menyuruh, ya harus dilaksanakan. Lalu majikannya memasih makan, ya kan, supaya kerjanya semakin bagus. Makanya budak-budak itu dibuat badannya kuat-kuat. Kalau masalah makan, kasih makan banyak, karena supaya kerjanya itu bisa hebat. Nah, budak-budak ini, Mas, lahir di masyarakat yang patriarki. Kita ini masyarakat bukan patriarki. Kita pada mulanya adalah matriarki, ya, atau matriarkat. Jadi kedaulatan itu pada seorang ibu. Makanya kita ada ibu kota, ada ibu pertiwi, ada nenek moyang. Nggak punya mereka. Kakek moyang adanya itu, gitu loh, ya. Oleh karena patriarki yang punya kedaulatan, punya kuasa itu laki-laki. Makanya budak bisa ditiduri karena itu milik. Ya, kan gitu kan. Statusnya itu milik, hak milik. Iya. Dan namanya hak milik, kan saya boleh kalau ini milik saya terus tak kasihkan anu. Sedangkan istri statusnya kan bukan milik. Istri statusnya kan kesetaraan, tapi diikat dalam perjanjian untuk hidup bersama. Maka tidak boleh dikatakan istri itu milik. Ya. Jadi Al-Quran pun tidak pernah mengatakan istri itu milik. Malakai dan sebagainya itu lebih berkaitan dengan perbudakan. Jadi di situ. Nah, abad 20 perbudakan itu dilarang berdasarkan PBB. Abad 20 kan gitu kan. Ya. Jadi secara formal tidak boleh ada lagi perbudakan formal. Tapi siapa bisa ngontrol di negara-negara yang dulunya biasa memperbudak? Iya. Nah, kan nggak bisa kan? Jadi, seperti itu. Iya. Misalnya dalam suatu komunitas kedaerahan, mungkin yang lingkup paling sempit mungkin di daerah A atau daerah B. Kalau mungkin ada bisa suatu saat tahun depan atau 50 tahun depan itu muncul lagi ada sistem perbudakan. Berarti itu dalam koridor agama tetap itu sama, sah saja, bisa istilahnya digauli dan sebagainya berarti. Nggak bisa. Karena ayat itu dari secara bukti loh ya, bukti ayat sendiri kan dikenal adanya nasakh mansukh. Ya. Memang yang dimansukh itu yang sudah dibatalkan dan diganti yang baru itu kan yang ada pada waktu itu. Seandainya Al-Quran diturunkan hari ini ya tetap ada yang dimansukh. Nah, jadi seperti itu. Makanya Al-Quran memberi contoh itu boleh pada masa yang lalu. Nah, hal-hal demikian itu harus diperhatikan bagi pembaca Quran. Oh, kalau gitu sesuatu yang lalu yang belum ada aturan di masyarakat boleh, kecuali setelah ada kan gitu kan. Nah, karena kitab suci tidak diklaim tidak ada lagi turun, maka semua keputusan sosial itu ya asal itu demi kemanusiaan itu menjadi bagian dari hukum. Jadi di situ. Jadi kita nggak bisa balik, Al-Quran masih ada budak kok. Ya. Nah, dari mana misalnya
budak itu ingin diberantas oleh Al-Quran. Nah, inginnya kan yang harus kita baca kan. Misalkan membebaskan budak. Kan ada di Al-Quran. Iya. Ya, artinya ayat mengatakan budak tidak boleh lagi itu nggak bisa pada kondisi itu. Tetapi orang didorong untuk membebaskan budak. Nah, jadi membebaskan ini yang harus menjadi bagian dari umat Islam ke depan kan gitu kan. Oke. Oke, Pak Kojem. Ini mungkin di sesi terakhir ini saya pengen membahas tentang toleransi. Ya. Ada ketika tahun berapa saya lupa, itu 2016 atau tahun berapa itu, seorang wanita yang dari Sumatera, beliau itu kebetulan rumahnya dekat rumah ibadah. Ada pengeras suara yang sangat keras sehingga beliaunya itu komplain. Akhirnya sama orang-orang umat itu dilaporkan sebagai penodaan atau penistaan agama. Hingga akhirnya terjadi vonis 18 bulan atau 1,5 tahun. Nah, saya ingin istilahnya Pak Kojem memberikan pendapatnya. Batasan toleransi secara bijak itu bagaimana? Karena ketika waktu Menteri Agama itu ada yang pernah bilang adzan itu disamakan dengan suara anjing menggonggong, itu malah lebih parah itu, ya. daripada yang ibu-ibu yang dari Sumatera. Tapi yang disetarakan anjing itu tidak dikenai pasal, tidak ada hukuman. Nah, saya ingin Pak Kojem menjelaskan ini, bagaimana sebenarnya batasan toleransi, terutama ya di negara kita Indonesia ini. Ya, jadi toleransi itu tentunya terkait dengan budaya. Tapi pengertiannya sama, tapi berapa luasnya itu terkait dengan budaya. Budaya kita itu mengenal teposliro. Teposliro itulah sebenarnya toleransi yang sebenarnya harus dilakukan di negeri ini. Ya. Teposliro itu apa sih? Sederhana, ya kan? Apabila ya kita ini tidak mau dijiwit, ya jangan menjiwit. Ya. Apabila kita tidak mau dikata-katai yang buruk, ya jangan mengata-ngatai yang buruk. Jadi sebenarnya seperti itu, ya. Apabila kita tidak mau diganggu orang, ya kita jangan mengganggu. Dan pengertian mengganggu ini harus luas. Tidak berarti yang ini nggak mengganggu, yang ini mengganggu, tidak. Mengganggu itu apa sih? Mengganggu itu adalah sesuatu tindakan yang bisa menyebabkan orang merasa dirugikan atau diganggu. Itu mengganggu. Ya. Jadi seorang perempuan yang di Sumatera Utara itu merasa terganggu dengan adzan itu, pengeras suara itu. Jadi bukan dengan adanya, dengan pengeras suaranya. Nah, disinilah negara perlu menertibkan bahwa pengeras suara itu ya bukan bagian dari agama. Bukan bagian dari agama. Itu hanya alat yang dipakai oleh orang yang beragama. Jadi harus dibedakan. Harus dibedakan. Ya. Dibedakan. Ya kan mobil bukan bagian dari agama. Kalau mereka berdalih itu sebagai salah satu bentuk syiar agama? Loh, syiar itu kan kepada siapa? Kalau lingkungannya itu sama-sama orang Islam, itu namanya syiar. Tapi kalau lingkungan lain, ya nggak boleh. Gitu loh. Iya. Oke. Lingkungannya yang harus kita lihat. Kita ini lingkungannya plural sekali. Betul. Gitu, ya. Mengapa hal-hal demikian ini bisa timbul di Indonesia? Karena ada pewarisan-pewarisan yang ditinggalkan oleh penjajah. Masalahnya seperti itu. Apa penjajah itu salah? Tidak. Karena penjajah itu tujuannya ya membuat kita tidak pernah bisa toleransi, tidak pernah kita ini bisa maju. Itu tujuan penjajah. Jadi selalu bisa dijajah. Makanya sampai hari ini itu ya kita belum bisa melepaskan diri dari penjajahan dalam segala bentuknya, gitu loh ya. Jadi itu.
Eh, berarti apa ya, dalam hal ini mungkin pemerintah ada ketidaktegasan dalam hal ini, Pak Oce. Iya, pemerintah sendiri itu manusia. Dia hidup di lingkungan yang mungkin takut kalau di sana lawannya itu sangat kuat, ya. Kecuali pemerintah ini lahir dari orang-orang yang disiplin, yang teguh, yang jujur, itu lain, ya. Ini real, ya. Ada seseorang yang memberitahu saya, ya, saya ini benar, Pak. Tapi masyarakat sekeliling itu menganggap apa yang saya lakukan itu tidak benar. Jadi dia ngancam hakimnya. Jadi dalam suatu perkara dia ngancam hakimnya. Kalau Pak Hakim sampai menangkan dia, maka masyarakat akan menghancurkan rumah Bapak. Akhirnya Pak Hakimnya itu datang ke yang mau dipidana ini. Pak, mohon deh, siap dinyatakan salah. Tapi nanti coba saya berikan perlindungan setelah dinyatakan salah. Tapi mau dulu dinyatakan salah. Sebab kalau tidak, Pak, aku yang menanggung risiko. Demi menghakimi sesuatu, tapi aku yang menanggung risiko. Ya. Nah, ini realitas. Cuma aku kan nggak berani mengatakan siapa orangnya. Segitunya, Pak. Iya, tapi saya dengan jujur menerima seperti itu, ya kan. Dan hal semacam ini, ya, sekarang bisa kita lihat bagaimana orang korupsi tapi menang dan sebagainya. Ya sama dengan seperti itu aja, jangan jauh-jauh berpikir gitu loh. Ya. Mungkin harus ada regulasi yang mungkin agak istilahnya jelas biar tidak samar ketika nanti diterapkan dalam masyarakat. Karena ketika ngomong toleransi itu banyak persepsi dan juga abu-abu sekali itu. Iya. Iya, sebenarnya toleransi itu sendiri tidak abu-abu. Seharusnya. Yang abu-abu itu adalah pelaksana penegak hukum di lapangan. Nggak ada di situ. Ya tidak semuanya, tapi dari hari ini kita bisa melihat seperti itu, gitu loh ya. Jadi memang yang kita serukan itu ya kita ngobrol seperti di podcast ini ya. Mohon semoga pemerintah kita jadi lebih baik. Semoga lebih bisa menegakkan ya kan hukum dengan benar. Ini permohonan warga istilahnya ya. Jadi pemerintah menjadi lebih bijak, lebih tegas, lebih memihak kepada kebenaran, melindungi yang benar. Ya harus begitu ya, berani menghukum yang memang salah, jangan membuat orang dibuat salah ya kan. Jadi seperti itu gitu loh. Ini fakta ini Pak Ocem ya, ada kejadian ketika bangun sanggar penganut kepercayaan, itu banyak yang protes mulai dari tetangga, RT dan sebagainya, yang notabene kan mereka mayoritas, yang akhirnya ujung-ujungnya dimintai izin resmi dan sebagainya, MB dan sebagainya. Padahal ketika mungkin bangun musola dan sebagainya itu banyak yang tidak pakai izin karena mereka mayoritas, itu ya baik-baik saja. Nah, hal-hal ini kan perlu istilahnya pendewasaan, mungkin kesadaran masyarakat kita kan harusnya dibangunkan ini. Nah, bagaimana Pak Ocem melihat kejadian seperti ini? Ini tugas kita bersama. Bahkan para pemuka agama, jangan mentang-mentang mayoritas, harusnya ya bisa memberikanlah penyadaran kepada umatnya. Monggo Pak Ocem, mungkin di sesi yang terakhir sekalian beri closing statement buat nasihat kita semua Pak Ocem. Silakan. Jadi begini, saya hanya lupa saya tulis di buku yang saya tulis itu buku apa, karena kan ada 30-an buku yang sudah saya tulis, terus ada ratusan istilahnya makalah-makalah yang saya tulis, jadi saya cuma lupa. Tapi saya menyampaikan ya bahwa hidup di negara yang berbasiskan ya Pancasila sebagai landasan ya, kemudian konstitusinya itu 1945, tidak dikenal mayoritas dan minoritas. Jadi ini yang harus ditegaskan, tidak dikenal
mayoritas dan minoritas. Iya. Yang ada adalah semua adalah warga negara Indonesia. Boleh memeluk agama apapun, ya kan? Nah, ketika masuk pada tataran yang dinamakan toleransi, semua pihak harus bisa menahan diri. Jangan melakukan sesuatu syiar terhadap yang lain. Sebab kita pun nggak mau kalau ada yang lain ya melakukan syiar di tempat kita. Nah, ini yang harus dipahami. Ya, orang Islam misalnya ada orang lain nggak mau. Nggak mau. Ya, orang lain juga nggak mau. Sama kan? juga Iya, sama okay. kan. Nah, disinilah yang harus kita mengerti. Kita didikkan bahwa kita harus bisa hidup. Ini bangsa Indonesia. Jadi kita harus sadar dulu, kita bangsa Indonesia yang berusaha mencapai tujuan Indonesia menjadi negara adil dan makmur. Bahwa agama dan sebagainya yang melekat di kemudian hari itu adalah ya sebagai faktor. Ya, ini sebagai faktor saja, faktor yang kita dapatkan di kemudian hari. Kan nggak ada misalnya orang dilahirkan, saya lahir Islam, nggak ada. Dia lahir nggak punya apa-apa, pakaian nggak punya, agama nggak punya, ya bahkan dia itu orang apa juga nggak ngerti. Nah, lalu tumbuhlah dia yang pertama kali adalah, oh aku hidup di negara Indonesia. Nah, terus setelah semakin dewasa orang tuanya ngajarkan, nak kamu orang Islam. Nanti yang Kristen, nak kamu orang Kristen. Jadi basis ini yang harus dipegang. Kita adalah bangsa Indonesia ya, yang tidak kenal minoritas-minoritas, yang terdiri dari 700-an sekian bahasa dan 17.000 lebih pulau ya, yang semua mengikat satu tanah air Indonesia, ya kan? Satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini yang harus ditegaskan. Ya. Nah, tapi kita juga harus paham, selalu ada pengkhianat, selalu ada orang-orang yang mau dibayar untuk melakukan perusakan, untuk melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan keonaran dan sebagainya. Kita harus sadar. Ya. Lalu siapa sih pengkhianat itu? Ya, pengkhianat itu gampang. Kalau senangannya bela ini bela itu. Kita harus selalu, kita bangsa Indonesia. Begitu pemimpin berganti, kita junjung, kita dukung pemimpin yang baru. Nggak ada lagi istilah kemarin itu. Iya. Oke, ya. Nanti nggak akan lahir pengkhianat kalau gitu. Betul, iya. Betul. Ya, sampai sekarang kan nggak faktanya itu. Masih yang kemarin-kemarin masih diangkat terus. Nggak bisa move on. Nah, nggak bisa move on. Kita harus terus ke depan. Gitu loh. Kita patuhi dan kita berusaha mendukung pemberantasan korupsi, mendukung pemberantasan narkoba, mendukung pemberantasan judol, ya kan, dan penggelapan lainnya. Kita dukung. Nah, kita menjadi bangsa yang tidak kenal minoritas-mayoritas, yang ada adalah bangsa Indonesia. Dan itu yang menjadi sumpah kita. Ya kan, sumpah kita kan nggak ada yang lain-lain. Cuma adanya kami putra-putri, ya kan, mengaku, ya kan, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Ya, kami putra-putri mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi kalau ini tetap ditegakkan, nanti Pancasilanya juga benar, ya kan? Betul. Konstitusinya Undang-Undang Dasar 45 juga benar, gitu loh, ya. Nah, kita masih minoritas, mayoritas. Jadi mayoritas minoritas itu bisa menyebar ke macam-macam, Mas. Ya, bisa mayoritas minoritas masalah suku. Bisa mayoritas minoritas masalah agama. Iya kan? Ya. Jadi itu kan bahaya kalau terkapling-kapling dari semua aspek, ya. Betul. Terus nanti katakanlah sudah suku, masih bisa lagi dibagi.
Oh, iku wong kulonan, aku kan wong lor. Ya, seperti gitu kan. Itu kan apa ya, bagian belakang kan memang beda dengan kita. Akhirnya selalu begitu. Ya, sudah beragama sama Islamnya. Oh, itu bid'ah itu. Ya, akhirnya selalu timbul begitu gitu loh ya. Jadi yang Islam yang mengatakan Islam salah satu, bahwa di antara orang Islam ada guru-guru yang berbeda cara mengajarkannya. Iya, itu yang harus ditegakkan. Tapi yang sengaja ada Islam terus membid'ahkan yang lain dan sebagainya, iya pengkhianat. Kita harus berani seperti itu. Iya. Ya, orang Islam harus tegas. Ya, memang ada yang milih NU, Muhammadiyah, LDI dan sebagainya. Tapi kalau ada kelompok, ada institusi yang ngaku agama Islam tapi mengatakan yang lain itu bid'ah, yang lain itu sesat, yang lain kurang Islamnya, itu ya harus ditindak itu. Itu berarti akan memecah belah umat. Gitu loh. Oke. Terima kasih Pak Wajim. Mudah-mudahan apa yang diwedhar Pak Wajim bisa bermanfaat bagi kita semua. Nggih. Matur nuwun Pak Wajim. Nggih.